Oke, shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Nah, adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan aku, Kak Ervina, dan juga ada Kak Regina dalam Sekolah Minggu Online GKJ Jaya Diningratan. Nah, pada pagi hari ini kakak di sini merasakan bahwa adik-adik sangat semangat untuk ikut sekolah minggu. Ya enggak, Kak? Semangat banget dong. Pasti semangat banget, betul. Nah, untuk membuka sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama memuji nama Tuhan dengan memujikan matahari bersinar terang. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Gitu adik-adik, kita pagi hari ini harus lebih semangat lagi untuk sekolah minggu. Tadi kita udah pujikan ya, matahari bersinar terang. Di pagi hari ini kita melihat, wah mataharinya udah bangun pagi, terus wah terang banget, bersyukur Tuhan masih beri kesempatan pada kita ya adik-adik pagi hari ini bisa ikut sekolah minggu. Nah, sebelum kita akan kembali memulai sekolah minggu, ya adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Kakak yang akan pimpin, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh ikut sekolah minggu online di GKJ Jaya Diningratan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Engkau yang tolong supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kali ini kakak mau ajak lagi untuk memuji nama Tuhan ya Kak Regina ya, supaya lebih semangat lagi. Nah, adik-adik juga boleh bangkit berdiri nih, supaya bisa sambil joget-joget ya Kak ya, sambil pakai gerakan nyanyinya. Nah, kita mau memujikan Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
akan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Triadi. Halo Bapak Triadi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Adik-adik sudah sangat semangat ini Pak untuk ikut sekolah minggu. Luar biasa baik. Haleluya, puji Tuhan. Kak Regina baik juga kan? Baik sekali Pak, sehat, semangat. Puji Tuhan. Ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya dimanapun berada, ya, khususnya murid-murid sekolah minggu, ya. Iya Pak. GKJ Jodiningrat Surakarta, ya. Ketemu lagi dengan Pak Tri, ya, juga Kak Vina, Kak Regina di dalam sekolah minggu online kali ini. Tentu Pak Tri berdoa supaya anak-anakku semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, ya, ya. Selalu amin. Semangat, oke, amin ya. Nah, apalagi ini kan masih tes ya ini ya, masih PAS juga ya beberapa. Betul. Mungkin ya, tidak semuanya. Semoga bisa mengerjakan dengan baik, dengan benar, dan nanti akhirnya dapat nilai yang memuaskan demi kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebelum kita belajar bersama tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya boleh belajar firman Tuhan dengan baik dan mendapatkan berkat karenanya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, bertemu lagi ya dengan Pak Tri di acara sekolah minggu online kali ini. Ya, sebenarnya ini Pak Tri mau minta izin dulu ini. Loh, kok minta izin? Iya, karena sebenarnya ini bukan jadwalnya Pak Tri, ya. Pak Tri menggantikan Buning, ya, Buning karena ada aktivitas yang penting sekali, sehingga mohon maaf tidak bisa bertemu anak-anakku saat ini, ya. Jadi kita berdoa supaya Buning semua aktivitasnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, diberkati, ya, berhasil, gitu. Dan ngomong-ngomong juga, Kak Vina ini kayaknya juga nggak jadwal ini, betul ya Kak ya? Ya, Kak Vina menggantikan Kak Nova yang baru pemulihan dari sakit, ya. Kita berdoa juga supaya Kak Nova segera pulih, segera sehat dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin. Ya. Yang sesuai jadwal ini Kak Regina, ya, nggak masalah, ya, itu. Nah, anak-anak, kenapa ya kok kita malah jadi berdoa buat Buning, berdoa buat Kak Nova? Emang penting ya berdoa buat orang lain itu? Penting nggak? Berdoa buat sesama, penting nggak? Nah, kebetulan itu pas banget dengan
firman Tuhan yang mau kita pelajari bersama saat ini. Nah, apa itu? Nanti kita lihat di layar ya, apa tema kita tuh ya. Ternyata ini Minggu Advent kedua. Ini Minggu Advent apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, betul ya. Jadi ini masa-masa kita menantikan Natal ya, masuk minggu yang kedua. Ya, nanti ada 4 minggu ya, 4 minggu Advent. Kita temanya adalah mengingat dan mendoakan sesama. Pas banget kan anak-anak ya, mengingat dan mendoakan sesama. Kita mau lihat ini di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Coba ya Pak Tri bukakan. Filipi 1 ayat 3 sampai 11 itu dengan judul ucapan syukur dan doa. Cukup panjang anak-anak perikopnya. Jadi Pak Tri ringkaskan buat anak-anak ya, 2 ayat, ayat 3 dan 4 itu yang mau kita pelajari bersama, kita mau belajar bersama. Apa ya? Coba slide selanjutnya. Tuh. Nah, ini Filipi 1 ayat 3 dan 4. Pak Tri bacakan ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, ini mengucap syukur pada Allahku ini berarti di dalam doa ya anak-anak. Ini doanya siapa sih ini? Filipi ini doanya siapa Kak Vina? Doanya Paulus ya, doanya Paulus untuk jemaat di Filipi, karena Paulus sangat menyayangi jemaat Tuhan, khususnya di Filipi ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu ya. Tidak berhenti di situ ya, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua ya. Setiap kali itu berarti sekali tok atau berkali-kali atau terus menerus anak-anak. Iya betul, terus menerus ini sering ya. Jadi Paulus ya, hamba Tuhan itu sangat mengasihi jemaat Tuhan khususnya di Filipi dan selalu berdoa untuk mereka ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua ya. Dan aku selalu berdoa dengan sukacita ya, puji Tuhan ya. Nah, ini contoh ya anak-anak betapa seorang Rasul Paulus itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri ya, tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga berdoa untuk orang lain, bahkan seluruh jemaat Tuhan ya, rutin terus menerus ya. Dan doa-doa itu mendatangkan berkat buat yang didoakan ya, buat jemaat di Filipi ya. Intermezzo saja ini, selingan ini anak-anak. Filipi itu nama sebuah kota ya, besar pada masa Alkitab ya, sejarah Alkitab. Anak-anak pengen lihat enggak kota Filipi itu seperti apa sekarang ini? Nah, pengen lihat enggak? Coba kita lihat seperti apa. Tuh, itu berarti dilihat dari atas ya anak-anak. Ini saat ini, jadi daerahnya cukup besar ya. Ini pasti kota yang cukup ramai, cukup maju ya. Itu dilihat dari atas bukit atau pakai apa ya itu, mungkin pakai drone ya itu anak-anak itu fotonya itu kayak gitu. Jadi memang banyak yang reruntuhan anak-anak. Coba reruntuhannya seperti apa, karena sudah kota kuno ini ya, dibuat
Coba setelah ini, slide setelah ini kita lihat ya anak-anak. Ini dari atas ini. Lah ini. Loh, zaman dulu sudah ada kota semegah itu anak-anak. Ya. Kota Filipi pada masa itu ya. Kalau masih bagus semua dulu mesti kota yang besar ini. Jemaat Tuhan banyak di sana. Ya. Ada yang pernah ke kota Filipi? Kota Filipi ini di mana ya ini ya? Ya, kalau Pak Tri baca, Filipi ini ada di sekitar Yunani, ya, di timur laut Yunani, ya. Ini dulu juga ada jajahan Roma, ya. Di Filipi inilah Rasul Paulus, salah satu kota yang Rasul Paulus melayani Tuhan, dan banyak sekali jemaat di sana. Nah, ini Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat Tuhan di kota Filipi ini, sehingga selalu berdoa buat mereka, berdoa untuk kebaikan mereka. Dan akhirnya ini karena doa-doa Paulus juga anak-anak, kota Filipi menjadi sangat maju ya. Di sana jemaat Tuhan bertambah ya, nama Tuhan dimuliakan. Ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini siapa ini anak-anak? Ya, betul. Ternyata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu juga sering sekali mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama. Kalau berdoa bersama itu untuk diri sendiri bukan anak-anak? Bukan ya, berdoa bersama pasti untuk orang lain ya, untuk bersama, untuk kepentingan banyak orang ya, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus pasti juga salah satunya karena mencontoh apa yang sering dilakukan Tuhan Yesus ya, betul sekali. Apa itu? Berdoa bagi sesama ya, berdoa bagi orang lain. Nah, anak-anak, Pak Tri ada lagu yang mungkin bisa dihafalkan ya, bisa mungkin mungkin bisa kita nyanyikan di sekolah minggu berikutnya ya. Coba kita mau lihat bersama-sama. Bagus ini lagunya, tentang berdoa ya. Saya senang berdoa. Nanti akan diputar. Nih, kita lihat. Berdoa bersyukur pada Tuhan.
Puji Tuhan ya. Bagus kan lagunya anak-anak? Saya senang berdoa. Siapa anak-anakku yang tidak senang berdoa? Oh, senang semua, puji Tuhan ya. Karena di dalam berdoa itu apa tadi diajarkan anak-anak? Berbicara dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengakui kesalahan ya, apalagi ya, meminta, memohon kepada Tuhan ya. Dan tidak berhenti untuk kita saja, tetapi kita mesti berdoa juga untuk orang lain. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus sudah mencontohkan ya. Rasul Paulus sudah mencontohkan kalau kita berdoa untuk orang lain, di samping kita sendiri juga diberkati, maka orang lain juga mendapatkan berkat karena doa-doa kita ya. Jadi anak-anak, yuk kita biasakan berdoa untuk orang lain ya. Atau ada yang juga menyebut ini doa syafaat. Nah, tidak apa-apa ya. Tadi Pak Tri di awal sempat mengatakan kita berdoa untuk Buning ya. Kita berdoa untuk Kak Nova. Berarti itu termasuk berdoa untuk orang lain ya. Itu termasuk doa syafaat. Coba anak-anak sudah pernah berdoa untuk orang lain atau belum? Ayo. Hah? Sudah ya, pinter ya. Berdoa untuk siapa? Untuk papa, untuk mama ya, atau ayah, ibu, untuk saudara kita ya, untuk teman kita yang sedang sakit misalnya ya, untuk persekutuan kita, sekolah minggu ya. Tidak apa-apa, semuanya baik untuk didoakan supaya semuanya mendapat berkat ya. Ada banyak kesempatan kita berdoa ya. Misalnya di saat kita berdoa sendirian. Nah, coba kita lihat gambarnya ini tuh ya. Nah, ini kayaknya anak ini mau bubuk ya, mau bubuk, berlutut dulu berdoa ya. Berdoa untuk pribadi tentunya, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Ini bisa untuk papa, mama ya, keluarga seperti itu. Nah, anak-anak juga ada kesempatan untuk belajar berdoa untuk orang lain itu di dalam doa bersama keluarga. Coba ini slide sana. Oh, tuh. Pernah enggak ini anak-anak, adik-adik ya berdoa bareng di dalam keluarga? Nah, kalau pernah, puji Tuhan ya. Semoga semakin sering dilakukan, itu bagus ya. Kalau belum pernah, minta papa mama, yuk pak mama berdoa bareng yuk. Nah, untuk siapa? Nah, dibicarakan. Kita mau berdoa untuk ini, untuk sekolah kita, untuk pekerjaan papa mama. Wah, bagus ya. Tuh bisa menjadi kebiasaan ya. Atau bisa juga berdoa pas doa bersama teman-teman. Nih kita lihat ilustrasinya ya. Ini misalnya di sekolah ya, atau ya di sekolah minggu ini gitu ya. Semoga pada saatnya nanti sekolah minggu juga bisa kembali lagi ya, Kak Vina, Kak Regina, bisa bertatap muka, bertemu langsung, lebih asik kayaknya ya. Bagaimanapun juga. Nah, makanya kita doakan terus supaya pandemi ini segera berlalu ya, supaya kita bisa hidup dengan lebih normal lagi ya, seperti dulu-dulu. Nah, gitu. Nah, itu anak-anakku ya. Jadi berdoa tidak hanya buat diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita bisa mencontoh dari Rasul Paulus, kita juga bisa mencontoh tentunya dari Tuhan Yesus. Kenapa itu penting? Ya, karena di samping itu akan mendatangkan berkat buat kita, itu juga menjadi berkat bagi orang lain yang kita doakan. Ya, cukup di sini anak-anakku, firman Tuhan yang kita pelajari bersama ya, Kak Vina, Kak Regina, tentang berdoa untuk
sesama. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk rajin berdoa, untuk rutin dan tekun berdoa, tidak hanya memohon untuk kepentingan kebutuhan kami sendiri, tetapi kami juga peduli dan berdoa untuk orang lain. Kami rindu Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak. Saya kembalikan pada Kak Vina, Kak Regina. Pak Tri undur dulu, tapi begitu dipanggil Pak Tri siap lagi, ya. Ya, siap, terima kasih. Pak Triadi. Terima kasih Pak Triadi ya, untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Nah, itu adik-adik kita sekolah minggu hari ini belajar tentang berdoa bagi orang lain atau sesama, gitu ya adik-adik. Nanti setelah ini bisa sama-sama belajar, bisa sama temennya, yuk berdoa bareng, atau sama keluarganya, yuk berdoa bareng gitu. Nah, adik-adik kita mau kembali bersama memuji Tuhan. Kita pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik. Nah, dan sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan. Jadi nanti adik-adik bisa memberikan persembahan melalui kode QRIS yang sudah ada, yang biasanya kita pakai untuk persembahan, atau adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahan pada setiap ibadah di gereja ataupun juga ke kantor gereja. Nanti bisa minta tolong sama orang tuanya, Bapak, Ibu, Mama, Papa mau memberikan persembahan, gitu ya adik-adik. Nah, untuk persembahan, untuk memberikan persembahan hari ini kita mau sama-sama pujikan beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah mau selesai nih ya Kak Regina. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kakak mau ngajak lagi untuk menaikkan satu pujian, yaitu Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Ya ya ya.
sekolah minggu kita pada pagi hari ini, saya mau undang Bapak Triadi untuk boleh menutup di dalam doa. Ya. Silakan Pak Triadi. Ya, Pak Tri kesini lagi kan. Nah, yuk anak-anak kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur karena sekolah minggu online kali ini sudah usai dan berjalan dengan baik. Semoga seturut kehendak-Mu. Pertemukan kami kembali Tuhan di dalam sekolah minggu selanjutnya. Kami memohon Tuhan menjagai kesehatan kami supaya hari lepas hari kami tetap sehat. Kami juga pada waktu Tuhan akan melepaskan kami dari pandemi ini sehingga boleh bertemu bertatap muka di dalam sekolah minggu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun apabila di dalam kami sekolah minggu kali ini terselip dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kondisinya masih dalam pandemi ya Pak. Kita juga sama-sama berdoa ya. Yang sudah disampaikan Pak Triadi tadi, kita belajar berdoa untuk sesama atau untuk orang lain, dan kita juga berdoa nih ya Pak supaya sekolah minggunya bisa kembali offline. Yes. Gitu. Ya, pasti adik-adik juga udah pengen sekolah minggu bareng ya. Ya gitu. Sekali. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.